Exhale. Membuka dada, tekuk kaki kiri, inhale. Kaki melangkah. Exhale. Dari elbow bend, tangannya ke shoulder, lalu diputar. Diputar. Ini aja aku mentarget gitu kayak nanti tuh jam 5 harus pergi, jam 5 ya, nggak boleh lewat jam 5 karena nanti jam 9 malam aku harus udah di rumah, harus udah bobo, harus kayak gitu. Capek banget. Seperti Rina sudah terbiasa setiap hari hidupnya penuh dengan target, latihan seperti itu akan sangat bagus gitu. Merasa oke, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang sudah saya plan sebelumnya. Itu melatih mental kita untuk tidak craving mengerjakan atau mencapai target yang sudah kita tetapkan. Tetapi kalau memang tipikalnya orangnya nggak pernah punya target gitu kan, ya udah besok aja, disuruh ngerjain sekarang, kenapa harus sekarang, masih ada hari esok gitu kan. Nah ini tentu tidak sesuai. Lepaskan semua yang pernah menjadi bebanmu, hingga kau tak lagi terbelenggu. Membuka area dada, lutut tidak terkunci. Exhale. Menekuk lengan kiri. Lengan kanan menyilang di depan dada. Sisi tangan kiri menjauh dari tubuh. Inhale, open. Dan kalian akan merasakan tubuh semakin hangat. Exhale, lengan kanan bergerak di depan tubuh. Lengan kiri menyilang. Inhale, membuka area dada. Stretching lembut di sisi dalam lengan. Exhale, turunkan di samping tubuh. Di depan middle tangkien, putar. Exhale. 1, 2, 3. Putar telapak tangan. Inhale. Giring energi lembut. Exhale. Simpan ke lower tangkien, bahu relax. Lanjut. Exhale, ayun lengan. Langkahkan kaki. Inhale, ayun lengan ke atas. Exhale. Bahu relax. Inhale. Simpan. Exhale. Open. Simpan. Kemudian ayunkan kembali. Inhale. Bawa mendekat. Putar punggung tangan. Mendekat. Tarik. Dorong naik. Rentangkan ke samping. Exhale. Bahu menjauh dari pusat tubuh. Mampu. Membuka area dada. Tekuk kaki kanan. Tangan mengepal. Menjinjit kaki kanan. Buka area dada. Telapak tangan mengarah ke bumi. Kaki kanan di belakang tubuh. Rasakan tulang punggung meregang. Kemudian langkahkan kaki. Jangcuan. Simpan. Kaki kanan, lengan naik. Membuka area dada. Langkahkan kaki kiri. Dorong kaki kiri. Kembali ke cangcuan.
Ayunkan kaki. Exhale. Membuka dada, tekuk kaki kiri, inhale. Kaki melangkah. Exhale. Kaki di belakang. Inhale, lengthen. Rasakan leher pun memanjang. Langkah kaki, changchuan. Exhale. Ritmenya juga bisa diatur, apakah mereka melakukan dengan ritme mereka sendiri atau kita yang mengarahkan, bebas. Oke, jelas, half butterfly. Dari sana bisa digabung dengan hips rotation. Seperti memegang lutut, satu tangan memegang lutut, satu tangan memegang kaki, dimulai dari menggoyangkan pinggul ke kiri ke kanan, seperti menimang-nimang bayi. Lalu bisa memfokuskan ke hips jointnya dengan cara memutar, membantu memutar. Diputar. Berasakah di area hipsnya? Full butterfly. Itu full butterfly-nya bisa divariasikan juga, apakah membawa kaki mendekat ke arah groin atau menjauh. Terus ingat, karena kita fokusnya adalah untuk persendian, bisa digabungkan juga dengan mengangkat kaki seperti mengepak-kepakan sayap. Jadi intinya adalah menggerakkan persendiannya. Atau dilakukan variasi-variasi yang lain seperti menggabungkan antara rotation dan pijatan untuk di pahanya. Jadi bisa banyak variasi-variasinya. Dirasakan dulu aja, berasa tidak di jarinya, karena kan target areanya adalah stretching pada jari-jarinya. Jadi digerak-gerakan jari-jarinya. Kalau bisa mengencourage mereka untuk tidak bergerak terlalu cepat, karena kadang-kadang kalau terlalu cepat mereka tidak bisa merasakan manfaatnya gitu. Tapi tentunya bisa juga dikombin dengan bergerak cepat terus melambat, jadi mereka bisa menstimulasi juga. Untuk area fingers juga bisa digabungkan dengan cara menarik-narik. Ini bisa dijelaskan bahwa di jari-jari kita ada ruas-ruas jari dan seharusnya ruas-ruas jari kita pun bisa bergerak. Hand clenching. Dari sana bisa dikombin dengan mengepal, hand clenching, mengepal-kepalkan, mengepalnya dengan sepenuh hati, mengepal. Jadi nggak cuma sekedar menutup tangan, tapi mengepal. Jadi untuk finger stretch dan hand clenching ini bisa digabungkan. Lalu wrist bending. Bisa banyak sekali variasi-variasi wrist bending yang kalau mau kita recall lagi untuk di session pertama waktu persiapan upper body, bisa dengan cara menggenggam, diletakkan di pergelangan tangan, dibungkus tangannya, lalu diluruskan siku, sudah terasa pergangan di pergelangan tangan. Ini untuk bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya sebaliknya, tangannya dibuka, ditekan. Variasinya banyak sekali untuk stretching pergelangan tangan. Atau bisa memanfaatkan lantai. Jadi dibalik aja tangannya. Lalu dicari aja peregangannya.
Bisa dikombin dengan digoyangkan. Jadi banyak variasinya, bisa dieksplor. Dari sini bisa dikombin juga dengan menggenggam. Upper body muscle. Dikombin, dibuka ke samping. Atau biar nggak bosan, kita suruh mereka kiri kanan, lalu bersamaan. Jadi banyak variasinya. Ke atas bisa nggak sih? Agak aneh sih. Bisa juga aja sih. Digabung aja. Kiris aku. Gitu. Dari belakang. Lalu dari elbow kita ke shoulder. Dari shoulder biasanya kalau aku gabungin dari elbow bend, tangannya ke shoulder, lalu diputar. Tapi nggak semua orang ternyata bisa seperti ini. Nggak apa-apa, tangannya turun. Yang penting bisa memutar shouldernya. Atau bisa diarahkan dari elevation, depression, protection, retraction, baru diputar. Tapi tentunya jangan pakai elevation, depression, protection, retraction. Bilang aja, bingung orang nanti. Lari. Bilang aja ujung bahunya dibawa ke telinga. Lalu tarik ujung bahu ke lantai. Lalu bawa ujung bahu ke depan. Bawa ujung bahu ke belakang. Kan sama aja kan? Baru suruh ke atas, ke depan, ke bawah, ke belakang. Jadi untuk memberikan ide bagaimana memutar, karena sekali lagi orang yang datang di kita mungkin dia tidak pernah punya ide bahwa bahu itu bisa diputar. Gitu. Jadi diperkenalkan, di guidance satu persatu akan lebih baik. Shoulder rotation, neck rotation. Dari shoulder ke segmen berikutnya. Neck rotation pastinya sekali lagi variasinya banyak. Bisa dilakukan perlahan, patah-patah terlebih dahulu, disuruh mematahkan leher ke arah kiri, mendekatkan telinga kiri ke bahu kiri. Lalu diajak untuk merasakan peregangannya pelan-pelan, membawa dagu ke depan, turunkan dagu ke depan dada kiri. Dirasakan peregangan berpindah ke bagian kanan belakang. Lalu turunkan dagunya, dijaga agar punggungnya tetap tegak, yang ditekuk hanya lehernya. Lalu digeser dagunya ke sisi dada kanan. Lalu membawa telinga kanan mendekat ke bahu kanan. Dirasakan perbedaannya. Sekarang peregangannya ada di sisi leher bagian kiri. Pada saat mengguidance orang untuk mendongak ke atas, hati-hati. Jadi lakukan secara perlahan, ke atas pelan, dan ingatkan juga bahwa ada opsi untuk membuka mata apabila terasa pusing. Jadi tidak harus menekuk mata. Yang berat ya, jadi kayak cuma ini aja aku mentarget gitu, kayak nanti tuh jam 5 harus pergi, jam 5 ya, nggak boleh lewat jam 5 karena nanti jam 9 malam aku harus udah di rumah, harus udah bobo, harus kayak gitu. Capek banget. Tapi sisi positifnya kan jadi apa ya, sisi positif buat saya pribadi kan, karena saya suka memang melihat selalu dua sisi ya. Jadi jangan melihat dari sudut pandang ekstrimnya ya. Jadi saya selalu melihat sesuatu itu dari sekarang lah ya. Dulu beda ya. Melihatnya ya dari dua sisi. Kalau memang kita semuanya gitu relax gitu kan, seperti yang kalau kita cuma lakukan yin gitu kan, kita relax. Pada saat kita relax habis kelas yin misalnya nih, punya plan nih, weekend ini saya mau jalan-jalan, mau kesini, mau beli sesuatu.
Terus pagi, aduh kok masih males, saya latihan yin deh dulu pagi gitu, latihan yin, jadi relax kan, jadi santai, happy, aduh enak banget badannya, rebah-rebahan. Terus habis itu baca-baca buku, kagak jadi keluar, karena sudah nyaman di rumah, saya maksudnya. Jadi mungkin akhirnya apa yang tadinya gitu ingin kita lakukan tidak terlaksana karena kita terlalu rileks, energi untuk melakukan sesuatu itu tidak gitu. Jadi buat saya kalau itu terjadi sekali waktu dan memang seperti Rina sudah terbiasa setiap hari hidupnya penuh dengan target, latihan seperti itu akan sangat bagus gitu. Merasa oke, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang sudah saya plan sebelumnya. Itu melatih mental kita untuk tidak craving mengerjakan atau mencapai target yang sudah kita tetapkan. Tetapi kalau memang tipikalnya orangnya nggak pernah punya target gitu kan, ya udah besok aja, disuruh ngerjain sekarang, kenapa harus sekarang, masih ada hari esok gitu kan. Nah ini tentu tidak sesuai. Pola seperti ini nggak sesuai. Jadi kenapa kalau dihubungkan, saya menghubungkan sedikit dengan functional yoga gitu kan, pendekatan bagi si A yang sesuai bagi si A belum tentu itu pendekatan yang benar untuk si B. Karena kan kita semua memiliki energi yang berbeda. Jadi kalau sekarang saya ngomong energi, make sense ya. Jadi bukan klinik lagi jatuhnya kan. Kalau di teorinya itu kan ada dua pendekatan. Jadi either pakai teknik flooding. Flooding itu artinya itu apa? Kenapa Mbak? Flooding itu apa? Ya, itu memberi challenge yang jadi kayak sebaliknya. Kalau memang nggak bisa diam, itu langsung ditarik untuk diam loh gitu 10 menit gitu. Itu jadi kayak di flood, dibanjiri dengan dia harus melakukan hal yang sebaliknya gitu. Jadi kalau orang fobia, misalnya fobia kucing, itu kucingnya langsung dideketin ke dia gitu, langsung dia suruh pegang kucing, flooding, jadi dibanjiri gitu. Itu teknik pertama. Lalu teknik kedua itu desensitisasi, jadi pelan-pelan kucingnya ditaruh dulu 10 meter, lalu 5 meter, lalu 2 meter, lalu 1 meter gitu. Nah yang aku ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Yuni tadi, yang aku lakukan selama ini itu kalau terutama untuk orang-orang kantor itu Mbak, jadi aku di awalnya itu aku kasih yang sequence, jadi yang lebih banyak gerak dulu, yang kemudian membuat mereka kayaknya hebat nih kalau berkeringat gitu. Nah baru ditarik ke yin itu, karena kalau di aku sih Mbak, nih my personal experience, kalau ditarik langsung mereka langsung meninggalkan kelas juga itu sih. Jadi yang ya sekaligus nanya sih, sharing sekaligus nanya gitu. Thank you. Terima kasih Bayu. Yang lain apakah ada ide sharing ataupun seperti Mbak Ayu? Kan kita di sini sama-sama cari apa ya, cari pendapat gitu yang mungkin akan bermanfaat untuk kita semua kan, karena banyak orang akan mengalami seperti itu. Helena, Ratu ada pengalaman? Sama sih kayak Ayu, kalau di kantor itu kan kebetulan ada kelas juga di kantor gitu Mbak Yuni. Dan orang-orang kantor itu, apalagi di kantor saya tuh kayaknya orangnya kerung semua gitu kan, shouldernya itu udah rounding kayak gitu, yang udah nggak lurus lah tulang belakangnya sebagaimana yang gitu lah, macam-macam. Nah itu sama, jangankan untuk yin yoga, diajak yoga aja masih PR banget gitu kan. Ya itu tadi akhirnya kita awalnya cuma kelas hatha, terus sekarang mau di-combine dengan yin, sama dengan Bayu saya kasih juga dengan yin yang gitu. Jadi yang dulu sequence setengah sesi, baru nanti dengan dengan yin-nya. Tapi kadang-kadang karena mereka merasa dekat juga, kadang-kadang minta kalau misalnya pas lagi ke ruangan tuh ayo dikasih stretching ya, kita gratisan dulu ya nggak apa-apa gitu. Jadi biar mereka mengenal dulu gitu apa sih manfaatnya untuk keseharian aja lah dulu, bukan buat kesehatan secara menyeluruh. Jadi ya udah kayak yang tadinya rounding kayak gini ditegakin lagi tulang belakang kayak gitu-gitu sih Mbak Yuni kalau di kantor. Iya. Jadi memang kalau kita melihat gitu kan, kemarin pertimbangan kita dalam mengajar itu yang pertama kan kita harus memahami profil dari murid-murid kita di kelas kan. Jadi kalau memang seperti Mbak Ayu tadi ada dua pendekatan, apakah dipaksa gitu untuk menghadapi gitu kan yang menjadi isu itu, atau pelan-pelan gitu kan. Dan ini tentu akan disesuaikan dengan karakter orangnya juga gitu kan.
Dan buat saya pribadi gitu kan, yang manapun yang bisa memberikan hasil itu adalah yang terbaik gitu kan. Dan mungkin lebih gampang untuk mengarahkan orang-orang yang tidak menjadi teman dekat, tapi paling sulit sebenarnya mengarahkan teman dekat, keluarga, suami, anak, itu lebih sulit. Jadi yang pertama harus ada setidaknya keinginan dari mereka. Kalau nggak ada keinginan dari mereka, nggak akan berhasil, mau teorinya sebagus apapun. Jadi saya waktu itu pernah ada yang bertanya, saya sudah jelaskan manfaatnya segala macam, tapi nggak mau. Saya bilang, ya kita nggak bisa memaksa, masa kita seret orangnya, oke sekarang kamu lakukan latihan, enggak kan. Jadi yang pertama tentu tugas kita adalah menjelaskan gitu kan, karena kan kalian sudah semesta sudah memberikan kalian ilmu yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan gitu kan. Yang kedua ya buat saya pribadi pun, kalau ada orang-orang yang masih sangat sulit untuk melakukan yin, saya akan berikan yang dulu, setidaknya mereka merasa melakukan sesuatu. Untuk tipe wood yang terbiasa harus melakukan sesuatu, disuruh diam gitu, langsung tiba-tiba dijebloskan ke dalam kelas yin, apalagi yinnya restoratif, gulung matras tengah-tengah kelas. Dan itu kalian sebagai gurunya langsung down gitu kan. Dan ini kenapa jam terbang mengajar itu bukan hanya mengenai kita mengajar menjadi semakin baik, tapi secara mental pun kita akan semakin baik, semakin siap menghadapi kalau itu terjadi. Jadi saya pun sering mengalami di tengah kelas gulung matras, itu buat saya nggak masalah gitu. Dan pendekatan ini tentu akan sifatnya subjektif dari orang ke orang. Jadi kenapa kalau kata Lucy kemarin kelas yang kecil itu lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif sebenarnya. Tetapi kan kita nggak bisa milih-milih juga gitu kan. Kadang kelasnya besar. Kalau saya lihat sih udah sampai sejauh ini, kalian semua juga udah sampai ke titik 5. Pasti kan juga udah sering ngajar, semuanya sih sepertinya udah fine-fine aja. Tapi perlu hanya sedikit masukan dari saya yang ya hanya sekedar masukan. Jadi ini langsung untuk kedua ya, untuk Mbak Ayu sama Helena, sama-sama softwarenya itu udah oke, suaranya itu udah bagus banget, udah artikulasinya, pronunciation-nya, tempo suara, dengan tonasinya, semuanya itu udah oke, udah dimiliki. Maksudnya bawaan dari sananya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kayak saya mau bawain yin, tapi suara saya cempreng lah, medok gitu kan, perlu improvement gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sananya untuk Mbak Ayu sama Mbak Helena itu udah bagus banget, suaranya tenang dan oke. Nah yang perlu ditingkatkan itu memang hardware kalau misalnya memang ke depannya ingin tetap mengajar online. Nah untuk hardware itu tentunya bisa ditanyakan kepada Pak Made yang jagonya untuk perzooman dan peronlinean dari cahaya, tata ruang, mic dan semuanya. Cuman memang terkadang kita juga, namanya teknologi, kita juga tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Seperti tadi ya kita ya Helena, waktu kita tes mic-nya oke-oke aja tanpa pakai mic yang deket ini, pakai mic-nya laptop atau komputer ternyata lebih bagus, tapi ternyata entah kenapa di tengah perjalanan tiba-tiba begitu suaranya tiba-tiba ada sedikit kayak hilang timbul yang akhirnya itu nggak kedengeran sama sekali. Tadi kita putuskan untuk suara musiknya kita matikan. Nah suara musik yang dari Helena sharing, makanya tiba-tiba kan nggak ada kan, apa mungkin karena pengaruh dari sharing musik, karena sharing musik itu juga sedikit mempengaruhi. Kalau source antara orang yang bicara dengan sharing musik yang berbeda itu juga ada settingannya yang nantinya tentunya bisa ditanyakan ke Pak Made karena saya juga rada-rada gaptek soal masalah itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan yang sharing musik kan Helena, terus kemudian Mbak Ayu yang ngomong, terkadang suara Mbak Ayu tuh bisa timbul tenggelam karena sharing musiknya tidak dalam satu device seperti itu. Jadi tadi kita coba kita matikan dan akhirnya karena ini kan teaching practice, jadi kita anggap benar-benar seolah-olah dalam keadaan teaching. Terus tiba-tiba di tengah-tengah saya kan menyela, Helena coba mic-nya seperti ini nih. Tapi ini luar biasa sekali, Helena cukup tenang dan dia bisa langsung switching ke mic-nya. Kadang-kadang kan ada orang yang seperti itu tiba-tiba bilang, aduh ini gimana ya, terus panik gitu kan. Tapi
ini juga bagian dari teaching practice. Ini kemungkinan akan terjadi di kita, kapanpun juga akan terjadi. Jadi kalau misalnya sampai selain kita harus mempersiapkan opsi-opsi dari pose, kita juga kalau misalnya secara teknologi kita juga harus prepare apa yang harus kita lakukan kalau misalnya seperti itu. Oke, itu yang untuk masalah hardware. Nah, untuk masalah, saya ini masih masuk ke untuk yang umum-umum dulu ya, belum yang ke ini. Nah, ini. Dalam setiap kali kita berbicara mengenai yin, terutama kalau kita mempunyai tema. Nah, hari ini kan kita temanya merah putih, jantung dan paru-paru. Which is jantung dan paru-paru itu kita tahu adalah upper body, ya kan? Upper part of the body ada di dalam sisi lengan. Jadi kita itu harus strict atau kita harus tetap terpacu pada tema kita. Target areanya adalah pada sesuai dengan tema kita. Jadi seandainya kita mau melakukan stretching pada target area kita sesuai dengan tema pada lengan, kita tidak usah terlalu mempedulikan bentukan yang bawah kaki. Terkadang misalnya nih kita cuman hanya mau as simple as mungkin cow face pose. Bahwa kita kasih ribet banget dengan memberikan begitu banyak opsi kaki. Kadang-kadang orang apalagi yang baru ikut kelas yin, akhirnya dia tidak merasakan target area. Dia malah pusing dengan pose-pose kaki yang ini harusnya di mana ya kaki saya. Padahal kan tema kita adalah tema untuk upper body. Misalnya seperti rolling panda. Rolling panda itu kan kita maunya kan sisi luar lengan, leher gitu kan. Nah, kaki di samping itu hanya dia mencoba untuk memberikan atau tambahan agar kita bisa bagaimana perasaan kita di lengan ini. Kalau misalnya dengan kaki yang diselonjorkan, apakah rasa di lengan ini bisa mungkin sedikit lebih intens, lebih nyaman atau seperti apa. Jadi bukan bentukannya. Ingat dalam yin, itu yang selalu kita perlu tegaskan adalah where should I feel? Di mana harusnya kita rasakan target areanya. Balik lagi sesuai dengan tema. Karena temanya hari ini adalah tema upper arm, kita harus mementingkan upper arm. Kalau misalnya memang kita tidak ada tema seperti itu, ya kalau misalnya memang mau whole body, mau atas bawah, nggak masalah. Tapi karena ini ada tema, jadi kita harus stick to the tema. Relakan semua